Halo semuanya, pada kali ini kelompok kami akan melaksanakan tugas KTA untuk mencari 3 jenis erosi. Nah, dan pada saat ini kami melakukannya di Wisdom Park UGM. Sebelum dilanjutkan, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ivan Baras Batubara. Nama saya David Renat Bangun. Saya Faisal Indra Permana. Saya Dava Surya Ivanza. Oke. Baik, sebelum mulai mencari erosi, saya di sini akan menjelaskan apa itu erosi. Erosi adalah proses pengikisan dan pemindahan tanah atau material permukaan bumi lainnya dari suatu tempat ke tempat lain oleh media alami seperti air, angin, es, atau gelombang. Serta bisa juga dipicu oleh aktivitas makhluk hidup. Peristiwa ini melibatkan pengikisan material dan kemudian terjadi pengendapan di lokasi lain. Nah, jadi pada hari ini yang pertama kami dapatkan adalah jenis erosi percik. Erosi percik itu seperti ini ya teman-teman, ciri-cirinya tanaman perdu dia terdapat kotoran tanah seperti ini, lalu banyak lubang-lubang dan juga banyak partikel-partikel kerikil. Erosi percik terjadi terutama karena intensitas hujan yang deras, di mana butiran air hujan jatuh dengan kecepatan tinggi ke permukaan tanah. Tanah yang kering, gembur, dan tidak tertutup tanaman akan lebih rentan terhadap percikan ini, sehingga butir tanah terlepas dari posisinya. Baik, yang selanjutnya ini ada erosi alur atau biasa disebut gully erosion, yang dimana erosi alur ini terjadi karena ketika air mengalir ke permukaan tanah yang membentuk saluran-saluran kecil. Nah, yang dimana erosi alur ini kalau dibiarkan lama-lama itu akan menyebabkan menjadi erosi parit. Nah, erosi alur ini terjadi karena aliran permukaan yang terpusat dan runtuhnya saluran-saluran air di bawah permukaan tanah, atau karena adanya tanah yang longsor yang berbentuk memanjang seperti ini. Erosi alur disebabkan oleh konsentrasi aliran air hujan pada jalur tertentu di permukaan tanah. Faktor yang mempercepat terjadinya erosi alur adalah lereng yang curam, tekstur tanah yang mudah terhanyut, serta tidak adanya tanaman penutup yang mampu menahan aliran air. Jika aliran ini terus berulang, alur-alur kecil akan terbentuk dan berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke erosi yang ketiga. Jadi erosi ketiga ini adalah erosi massa yang terjadi apabila adanya pengumpulan air pada lapisan tanah atas yang berada di atas lapisan yang tidak tembus air. Dan keduanya ini terjadi karena sejumlah tanah yang secara bersama-sama berpindah dan terangkut oleh air yang mengumpul. Erosi massa adalah perpindahan tanah atau batuan dalam jumlah besar secara sekaligus karena pengaruh gravitasi. Faktor penyebab utamanya adalah kemiringan lereng yang curam. Karena semakin miring suatu lereng, semakin besar gaya gravitasi yang menarik tanah ke bawah. Curah hujan tinggi juga dapat menjadi faktor penting. Karena air yang meresap membuat tanah jenuh, sehingga ikatannya melemah dan mudah meluncur. Selain itu, jenis dan struktur tanah juga berpengaruh. Misalnya, tanah berstruktur lempung yang gembur lebih rentan longsor. Baik, sekian video penjelasan erosi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di ekspedisi selanjutnya.